Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Pagi. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak dapat tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman Sahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja saya mulai. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Ridwan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam YAIN Kendari. Nah, tujuan kakak kesini, kakak ingin mengajar kalian yaitu tentang materi berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kada dan kadar. Apakah adikku sekalian pernah sudah mendengar kata kadar dan kadar? Pernah. Oke. Nah, sebelum kakak menjelaskan, nah kakak di sini akan sedikit menjelaskan yaitu pengertian imam kepada kada dan kadar. Yang pertama yaitu menurut bahasa kada berasal dari kata kada yang berarti memutuskan sesuatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Secara istilah, kada berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perkara sejak zaman asali atau sekiranya sebelum adanya alam pada saat ini yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Nah, sedangkan menurut bahasa, kadar berarti dari lafaz kadara yakiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Secara istilah, kadar berarti pembatasan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu. Dengan kata lain, kadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya dan diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Yang kedua yaitu beriman kepada kada dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kada dan kadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, iman kepada kada dan kadar artinya percaya dan yakin dan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu bagi makhluknya agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadaran untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan atau yang lain dengan tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menduhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat atau sesat yang nyata. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, kewajiban beriman kepada kada dan kadar. Di sini setiap muslim atau wanita wajib beriman kepada kada dan kadar Allah Subhanahu wa taala, sebab ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum ia beriman kepada kada dan kadar yang baik maupun yang buruk, dan tidaklah ia beriman kepada sebelum mengetahui bahwa sesungguhnya apa saja yang sudah dipastikan akan menimpanya tentu tidak akan melesat pada dirinya, dan sesungguhnya saja yang dipastikan melesat dari dirinya pasti tidak akan menimpanya. Nah, selanjutnya yaitu
Yang keempat yaitu fungsi beriman kepada kadar dan kadar Allah. Nah, ternyata kadar ini mempunyai fungsi ya. Apa saja fungsinya? Yaitu yang pertama yaitu mempunyai semangat ikhtiar. Yaitu ikhtiar dalam hal kata ini yaitu melakukan perbuatan yang baik dengan kesungguhan dan keyakinan kita masing-masing akan hasil baik yang bagi dirinya. Yang kedua mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam cobaan seperti apa saja, yaitu seperti percaya kadang-kadang manusia akan sadar bahwa kehidupan adalah ujian-ujian yang harus dilalui dengan sabar. Seperti kalian itu ujian pada saat ulangan, pada saat ulangan semester, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, begitu ya. Yang ketiga, sabar bahwa cobaan adalah kadar-kadar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus percaya bahwa semua yang datang dari itu, cobaan yang datang itu adalah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tawakal. Menurut bahasa artinya bersandar atau berserah diri. Maksudnya di sini yaitu setelah datang cobaan kita harus berserah diri kepada Allah, serahkan semua pada Allah dan berpercaya diri. Nah, yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman kepada kadar dan kadar. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya itu orang yang beriman kepada kadar dan kadar? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kakak akan menjelaskan ya. Nah, ciri-ciri yang orang beriman kepada kadar dan kadar itu yang pertama yaitu qanaah atau berkemuliaan diri. Yang kedua mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, maksud dari cita-cita yang tinggi sini pasti kan ada yang mempunyai cita-cita masing-masing toh. Nah, kalian harus bercita-cita yang tinggi ya. Yang ketiga bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Yang keempat bersikap adil baik pada saat senang maupun susah. Jadi kalian tidak boleh putus asa begitu, jadi harus tetap semangat. Nah, yang kelima yaitu semangat dari kedengkian dan penentangan. Nah, yang keenam di sini contoh perilaku dari iman kepada kadar dan kadar. Contoh kadarnya ada yang bisa jelaskan atau ada yang tahu contoh kadar itu seperti apa? Tidak. Nah, di sini kakak akan jelaskan seperti apa sih contoh kadar, yaitu adapun contohnya diantaranya meliputi sesuatu yang tidak bisa ditunda atau tidak bisa diubah. Contohnya matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, yang kedua kematian pasti datang. Nah, kalian pasti tahu kan kematian tidak ada yang tahu kan? Tahu. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Contoh kadar. Berikut contoh-contoh kadar. Nah, contoh-contoh kadar ini meliputi kegiatan kalian di sekolah ya, seperti misalnya menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigi berlatih atau belajar. Nah, yang ketiga menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siswa siapa saja. Nah, yang keempat menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi kriteria terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi, harus usaha yang gigih. Nah, adapun hikmah kadar dan kadar. Nah, selanjutnya kan saya sudah jelaskan di sini apa itu pengertian kadar dan kadar, kewajiban beriman kepada dan kadar, beriman kepada kadar dan kadar Allah Subhanahu wa taala, fungsinya, ciri-cirinya, contohnya. Nah, jadi kita mengambil sebuah hikmah kepada kadar dan kadar. Nah, di sini hikmah beriman kepada dan kadar itu yang pertama yaitu
seperti contoh kalian yang beriman di sekolah itu, seperti misalnya datang ke sekolah dengan atau kegiatan lainnya tepat waktu. Misalnya kalian datang ke sekolah tepat waktu supaya cepat membersihkan begitu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, seperti misalnya kegiatan mengaji gitu. Yang ketiga, menerima berapa uang pun yang diberikan orang tua. Jadi kalian tidak boleh mengeluh ya, berapapun yang dikasih kalian uang kepada kalian. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi sifat sombong itu sangat dibenci Allah. Jadi kalian jangan melakukan hal itu ya. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Nah, yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Seperti tugas yang kalian diberikan kepada guru ya, kalian harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Nah, yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun Anda berada. Yang kedua itu hikmah beriman kepada qadar. Nah, yang pertama menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Jadi kalau kalian punya cita-cita, kalian harus usahakan supaya bagaimana kalian bisa cita-cita kalian itu tercapai. Yang kedua itu memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri, percaya diri bahwa jawaban saya pasti benar. Jadi tidak boleh kalian mencontek ya. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur, kalian harus terlebih dahulu belajar. Nah, dari sini ya, dari semua yang kakak jelaskan, apakah adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya? Saya. Oke. Silakan Anda Melisa. Pertanyaannya, apakah qada dan qadar memiliki hubungan atau kaitan? Mohon penjelasannya dan beserta contohnya. Oke, baik, kakak akan jelaskan ya. Pertanyaan tadi Indonesia itu, apakah qadar dan qadar memiliki hubungan dan atau kaitan, serta berikan contohnya dan penjelasannya toh? Ya. Keduanya yaitu qadar dan qadar itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qadar adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka qadar adalah bentuk perwujudan dari rencana tersebut. Misalnya toh ayahmu udah pengen belikan kau sepeda, itu kan termasuk rencana, baru jadi kenyataan, itu namanya qadar. Jadi beli kamu kau sepeda, jadi yang tadinya itu bilang ayahmu kau belikan kau sepeda, berarti itu namanya rencana. Nah, yang nyatanya itu udah belikan betul kok, begitu contohnya. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Karena ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Selanjutnya kita akhiri saja ya. Sebelum saya saya membaca kesimpulan dulu ya dari hasil materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah beriman kepada qadar dan qadar akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah ditakdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka kita akan bersabar. Kita harus bersabar, sebab buruk menurut kita belum tentu buruk untuk Allah. Sebaiknya menurut kita belum tentu baik menurut Allah, karena dalam kaitan dengan takdir ini sebaiknya lahir sikap sabar dan tawakal yang dibuktikan dengan terus-menerus berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah tadi hasil kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan adikku sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.